Ada nggak di antara teman-teman yang ngerasa udah kerja keras banting tulang siang malam, tapi kok masih pas-pasan ya? Sering kurang malah. Gaji bulanan masuk kayak cuma numpang doang di rekening. Baru masuk, udah keluar lagi buat bayar cicilan dan utang. Mesti bayar KPR, bayar cicilan motor atau mobil, ada tagihan kartu kredit, sekolah anak, dan sebagainya. Ini cerita yang lumayan standar buat kita-kita yang kelas menengah ke bawah. Makanya tenang aja, kalian nggak sendirian sih. Banyak yang merasakan hal yang sama. Nah, daripada stres, mari kita bicarakan solusinya. Nggak ada yang instan sih, tapi kalau dijalanin pelan-pelan dan konsisten, insya Allah ada jalan keluarnya. Pertama nih, yang penting adalah sadar dan jujur dengan kondisi keuangan kita sendiri. Coba duduk dulu, buka semua rekening tabungan, slip gaji, dan juga daftar cicilan yang kalian punya. Lihat, berapa sih total pemasukan bersih setiap bulan? Terus, berapa total cicilan dan tagihan yang harus dibayar? Sisa uangnya tinggal berapa? Nah, dari sini kalian bisa punya gambaran yang jelas. Jangan kaget kalau ternyata pengeluaran buat cicilan dan tagihan itu gede banget, karena ini bisa jadi alarm buat kita. Setelah tahu angkanya, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang ketat. Ini bukan berarti pelit sama diri sendiri loh, tapi lebih ke arah mengatur prioritas. Pisahkan mana yang kebutuhan pokok, misalnya makan, transportasi, listrik, dan air, dibandingkan hal-hal yang sifatnya tuh hanya keinginan. Misalnya aja buat nongkrong, buat beli baju baru, liburan, dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa mulai memotong pengeluaran yang nggak terlalu penting. Misalnya aja, daripada beli kopi bermerek, seduh aja lah kopi instan. Kalau sering jajan dan jalan-jalan di luar, masak aja sendiri di rumah. Jajan di luarnya sesekali aja. Dan kalau kalian nggak bisa masak, ya belajarlah. Bisa dari YouTube kan banyak banget tuh tutorialnya. Mungkin jumlah penghematannya tuh kayak sedikit-sedikit di sana-sini ya. Tapi kalau di total-total itu bisa jadi lumayan juga loh. Kemudian kalau kalian punya beberapa cicilan, coba fokus untuk melunasi yang bunganya paling tinggi dulu. Ini biasanya kartu kredit atau pinjaman online. Kenapa? Karena bunga yang tinggi itu bisa membuat utang kalian cepat membengkak. Kalau ini lunas, harapannya beban kalian bisa jauh lebih berkurang. Atau kalau memungkinkan, coba negosiasi ulang tenor atau durasi cicilan sama bank ataupun lembaga keuangan yang kalian gunakan. Siapa tahu bisa dapat cicilan bulanan yang lebih ringan, meskipun bayarnya jadi lebih lama. Yang nggak kalah penting, coba cari penghasilan tambahan. Ini bisa macam-macam sih teman-teman. Kalian bisa mulai dari jualan online barang-barang yang nggak kepake, jadi freelancer sesuai keahlian kalian, ngasih les privat, atau bahkan jadi pengemudi ojek online di waktu luang. Intinya, manfaatkan waktu dan keahlian yang kalian punya untuk menambah penghasilan. Uang tambahan ini bisa langsung dialokasikan untuk membayar cicilan atau ditabung untuk dana darurat, atau bisa juga untuk investasi. Selanjutnya, yang penting banget adalah siapkan dana darurat. Namanya hidup, kita nggak pernah tahu di depan bakal ada kejadian apa ya. Kalau punya dana darurat, maka kalian tidak perlu lagi ngutang saat ada kejadian mendadak. Misalnya aja sakit, motor rusak, dipecat, atau keperluan mendesak lainnya. Jadinya, kalian bisa lebih tenang dan tidak terjebak di lingkaran utang. Secara umum, sangat disarankan untuk punya dana darurat yang cukup untuk minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin. Hal lain yang penting adalah untuk mengubah pola pikir tentang uang. Seringkali kita terjebak dalam gaya hidup yang didorong oleh standar sosial. Lihat teman-teman punya barang ini tuh, pengen. Lihat teman liburan ke sana-sini, jadi pengen juga. Padahal belum tentu kondisi keuangan mereka itu sama dengan kita. Ingat ya, kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak barang yang kalian punya, tapi seberapa puas kalian hidup dengan apa adanya. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada, dan jangan mudah tergoda untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu hanya karena tren. Ini penting banget. Coba deh mulai sekarang, setiap kalian mau beli sesuatu yang besar atau mengambil cicilan baru, tanya sama diri sendiri, ini benar-benar perlu atau hanya karena kepengen doang sih? Kadang, menunda pembelian atau mencari alternatif yang lebih murah itu jauh lebih bijaksana. Misalnya, kalau kalian perlu laptop, coba cek dulu lah, masih ada nggak barang bekas yang bagus? Atau kalian cari promo. Jadi nggak selalu harus beli yang terbaru dan termahal. Selain itu, menambah ilmu soal keuangan itu juga perlu terus dilakukan. Banyak sumber belajar yang gratis di internet, buku, komunitas online, atau bahkan bisa juga tanya-tanya ke teman-teman yang udah lebih berpengalaman. Pelajari tentang investasi, manajemen risiko, atau cara mengembangkan uang kalian. Semakin banyak kalian tahu,
maka semakin bijak kalian dalam mengambil keputusan finansial. Tips selanjutnya adalah menahan diri dan jangan beli barang kalau belum mampu. Ini mungkin kedengarannya gampang ya, tapi pada kenyataannya banyak orang yang struggling dengan hal ini. Padahal ini adalah kunci utama untuk keluar dari jeratan hutang. Banyak dari kita tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena ingin dan bukan karena butuh. Misalnya aja karena lihat iklan yang menggiurkan, atau lihat teman-teman punya banyak barang baru, atau ada diskon gede-gedean, tiba-tiba muncul keinginan untuk ikut beli juga. Tapi coba deh berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apakah saya benar-benar mampu membeli ini tanpa harus berhutang atau mengganggu keuangan bulanan saya? Mampu di sini bukan berarti kalian cuma punya uang pas-pasan untuk beli barang tersebut ya, tapi mampu membeli dan sesudahnya keuangan kalian tetap stabil. Bahkan mestinya masih ada sisa untuk nabung atau investasi. Seringkali godaan untuk punya barang tertentu saat ini juga sangat kuat. Padahal, menunda kepuasan itu sangat penting. Kalau kalian ingin membeli barang yang harganya lumayan, coba deh nabung aja dulu sampai uangnya cukup. Ini akan melatih disiplin kalian dan membuat teman-teman lebih menghargai barang yang akhirnya bisa kalian beli. Selain itu, kalian juga jadi punya waktu untuk berpikir ulang apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat. Tips selanjutnya adalah hindari berhutang untuk hal-hal yang konsumtif seperti liburan, membeli gadget terbaru yang sebenarnya belum perlu, baju-baju bermerek, atau bahkan makan-makan di tempat yang lagi viral. Soalnya, biasanya ini adalah awal mula dari tumpukan cicilan yang membebani. Utang konsumtif ini seringkali datang dalam bentuk kartu kredit atau pinjaman online yang bunganya tinggi. Coba kalian pikir, ngapain sih berhutang untuk sesuatu yang nilainya akan turun terus atau bahkan barangnya akan habis dalam waktu singkat? Udah gitu, utangnya bayarnya kena bunga lagi. Uang itu kan padahal bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Misalnya menabung untuk uang muka rumah, dana pendidikan anak, atau bahkan untuk investasi. Kalaupun terpaksa ngutang, prioritaskan utang untuk hal-hal produktif yang nilainya bisa meningkat atau memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya aja kredit kepemilikan rumah. Menurut Mimin, ini adalah hitungannya investasi karena biasanya nilai rumah itu akan naik. Pinjaman untuk pendidikan juga bisa dianggap produktif karena meningkatkan kualitas diri dan potensi penghasilan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya gaya hidup dan tidak mendesak, usahakan sebisa mungkin untuk tidak berhutang. Kalau memang belum mampu ya tunda aja dulu atau nggak usah sama sekali. Semua tips yang kita bahas ini hanya akan ada artinya kalau dijalankan secara konsisten dan sabar. Mungkin awalnya kerasa berat ya, tapi insya Allah dengan perubahan sedikit-sedikit, semoga lama-lama akan terlihat hasilnya. Misalnya aja kalau bulan ini kalian sudah bisa melunasi cicilan kartu kredit, itu udah kemajuan. Kalau bulan depan kalian bisa menghemat pengeluaran, itu juga kemajuan. Jangan bandingkan proses kalian dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya perjalanan finansialnya masing-masing. Fokus aja ke kemajuan diri sendiri. Kalau kalian punya tips-tips lain, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.